Kita bulan lalu, saudara, kita berbicara mengenai gereja. We talk about church matters, bahwa gereja itu penting. Saya harap saudara bisa menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, telah sampaikan. Bahwa bagi Tuhan itu gereja itu sangat penting. Itu sebabnya kita kasih gereja Tuhan. Dan itu juga sebabnya kita memberi kepada gereja Tuhan. Dan itu sebabnya juga kita melayani gereja Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemik rasanya seolah-olah gereja itu tidak penting. Tapi kita menyadari itu adalah hati Tuhan di muka bumi ini, yaitu gerejanya. Nah, saudara, jadi tiap bulan kita ada topik yang kita bahas. Dan untuk bulan ini, saudara, kita berbicara relationship. Kita akan berbicara mengenai hubungan, saudara. Jadi for this month we talk about relationship matters. Bahwa hubungan atau relasi itu sesuatu yang penting. Nah, kalau saudara masih ingat tema gereja kita tahun ini adalah destiny. Mencapai destinasi yang Tuhan tentukan bagi kita. Dan untuk mencapai destiny itu selain gereja penting, untuk kita bagian daripada gereja Tuhan, Jangan sangat juga kita untuk bisa mencapai destiny daripada Tuhan yang Tuhan tentukan bagi kita, yaitu mengenai relasi atau hubungan. Dan pagi ini, saudara, kita akan fokuskan bukan saja hanya secara umum, tapi kita akan fokuskan secara khusus mengenai relasi dalam konteks mengenai hubungan suami dan istri. Jadi judul khotbah saya pada hari ini adalah pernikahan yang berhasil. Marriage works. Apabila kita memperhatikan akan hubungan manusia dalam konteks pernikahan, maka kita menyadari bahwa pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, buat saudara yang sudah menikah, apa yang akan saya sampaikan akan konfirmasi dalam hidup Anda, di mana yang telah saudara lakukan, pelaku firman Tuhan, yang membuat pernikahan Anda diberkati Tuhan dan semakin berhasil. Buat saudara yang mungkin struggle dalam pernikahan Anda, saya berdoa untuk renungan hari ini bisa memberikan suatu pencerahan bagi Anda bagaimana bisa keluar daripada pergumulan tantangan yang saudara hadapi. Nah, buat saudara yang akan menikah, merencanakan menikah, saudara, ini akan menjadi suatu pelajaran yang luar biasa buat saudara. Bagaimana prinsip firman Tuhan saudara terapkan sehingga pernikahan Anda bisa berhasil. Bagaimana yang Anda doakan, idam-idamkan, dan bayangkan dalam hidup Anda. Nah, rencana Tuhan dari semula adalah bagi pernikahan itu untuk menjadi berkat bagi manusia, bagi satu dengan yang lain. Rencana Tuhan adalah pernikahan kita boleh menjadi suatu refleksi, menjadi suatu untuk memancarkan sifat dan karakter Tuhan Sang Pencipta kita, yang juga menciptakan atau mendirikan pernikahan ini. Untuk supaya kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Untuk kita bisa melihat dan menikmati kasih Tuhan. Untuk kita bisa menikmati akan generosity-nya Tuhan. Dan Tuhan ingin pernikahan itulah yang akan menjadi suatu tempat di mana manusia bisa merasakan akan betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Tetapi kita menyadari bahwa tidak semua pernikahan itu berhasil dan bisa berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Next. Nah, banyak pernikahan yang gagal, saudara. Baik, saudara, tetapi kita menyadari dalam realitas kehidupan adalah bahwa banyak pernikahan di muka bumi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan bukan saja tidak menjadi berkat, tetapi justru mendatangkan luka bagi banyak orang.
luka bagi orang yang terlibat dalam pernikahan, orang kecewa, orang menjadi putus asa, anak-anak juga mengalami juga penderitaan, dan orang yang juga mungkin ada hubungannya dengan pernikahan itu juga mengalami sakit, juga mengalami penderitaan akibat oleh gagalnya pernikahan. Dan kita menyadari bahwa apabila hal itu terjadi, dan pernikahan yang semestinya menunjukkan penuh tetapi dipenuhi dengan kebencian. Pernikahan yang semestinya menjadi suatu tempat di mana ada perlindungan kepada satu dengan yang lain dan setiap orang dalam keluarga itu, tetapi terjadi abuse, terjadi di mana orang disakiti. Di mana mestinya suatu pernikahan adalah tempat orang menemukan, tetapi banyak orang menemukan amarah dan menemukan kebencian di tengah-tengah pernikahan mereka. Nah, bagi sebagian orang Kristen, orang berpikir begini, apabila saya pergi ke gereja yang baik, dan apabila gereja itu punya program untuk yang baik, dan apabila gereja itu juga mungkin punya suatu pelayanan yang khusus bagi para orang-orang yang sudah menikah, dan apabila saya sudah mengikuti counseling pranikah, mempersiapkan diri saya, maka pernikahan saya akan langsung berhasil dan mendatangkan berkat. Tetapi realitasnya sayang sekali banyak orang juga menemukan bahwa hal itu bukan yang menjamin dan juga tidak cukup. Karena dalam situasi demikian sekalipun banyak pernikahan dalam kalangan orang Kristen juga mengalami keretakan, mengalami kehancuran. Oleh sebab itu kita bertanya, apa sih yang membuat pernikahan itu bisa berhasil? Dan itu yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, saudara. Nah, dengan begitu banyaknya research, begitu banyaknya orang meneliti akan pernikahan, dan begitu banyaknya kanselor-kanselor pernikahan zaman sekarang ini, begitu banyaknya kekayaan di dunia ini, bahkan tidak menjamin juga akan adanya keberhasilan dalam pernikahan. Tetapi justru sebaliknya, saudara. Data-data menunjukkan kepada kita hal-hal yang mengecewakan. Kalau sudah lihat grafik ini, saudara, saya ambil dari internet, di mana khususnya di Amerika, ini tidak jauh bagi banyak negara yang modern, yang maju. Di tahun 2020 saja, saudara, ada sekitar 7.000 pernikahan yang gagal atau berakhir dengan perceraian. Itu sekitar 9% daripada pernikahan yang tercatat untuk di Singapura sendiri, saudara, datanya keluar. Nah, di Amerika, saudara, juga tidak menunjukkan statistik yang baik. Di tahun 2019 setiap 1.000 pernikahan ada 14,9 pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Ini adalah grafik yang sebelah kiri Anda, saudara. Dan angka perceraian dan kelihatannya menunjukkan sesuatu yang cukup baik karena ada angka penurunan. Tetapi statistik itu adalah sesuatu yang bisa misleading. Kenapa? Oleh karena kita melihat angka statistik yang sebelah kanan Anda, ini menunjukkan daripada angka jumlah orang secara khusus di England, saudara, jumlah orang yang berumur 30 tahun yang sudah menikah. Semakin lama, semakin sedikit orang yang menikah. Kenapa angka perceraian menurun? Oleh karena sebagian banyak orang, begitu banyak orang memilih untuk tidak menikah. Tetapi sebanyak di antara mereka tetap memilih untuk hidup bersama-sama tanpa ikatan pernikahan. Itu sebabnya, saudara, kalau mereka pisah pun mereka tidak catat dalam angka perceraian. Dan sebagai akibat daripada orang tidak mau menikah karena mungkin merasa kecewa, mungkin karena merasa putus asa, mungkin melihat contoh yang tidak baik, mungkin pernah dilukai, sehingga semakin banyak orang tidak berani menikah.
tetapi tetap mau hidup bersama-sama. Dan sebagai akibatnya, the next slide, kalau kita melihat angka ini, grafik ini saudara, adalah angka di mana anak-anak yang lahir tanpa orang tua yang lengkap. Ada yang punya mungkin orang tuanya sudah cerai, ada yang mungkin orang tuanya mungkin tadinya hidup sama-sama tapi mereka tidak sama-sama lagi. Sehingga pada anak yang tanpa orang tua dan tanpa orang tua yang lengkap semakin meningkat. Dan ini memberitahukan kepada kita kegagalan dalam pernikahan semakin mencekam dan semakin menakutkan. Dan ditambah lagi saudara, promosi dari kelompok-kelompok lesbian dan kelompok homoseksual. Kalau di dunia barat mereka bisa menikah. Dan itu sebabnya membuat kekacauan dan rumah tangga semakin diserang dan semakin dihancurkan. Dan akibatnya semakin kita melihat generasi yang timbul, yang muncul, generasi yang penuh dengan keputusasaan, kekecewaan, dan tanpa arah kehidupan dalam kehidupan mereka. Dalam situasi keadaan demikian, itu sebabnya banyak sekali orang menjadi tidak tertarik dalam pernikahan dan mereka tidak bertahan dalam pernikahan karena mereka sudah putus asa dan kecewa dengan pernikahan. Tetapi ada studi, ada penelitian yang menemukan bahwa orang yang menikah itu rata-rata lebih happy, lebih bahagia, rata-rata lebih kaya, rata-rata lebih sehat, umurnya lebih panjang. Ada suatu kontradiksi antara suatu realitas dan juga suatu penelitian yang mereka temukan. Tentu saja ada suatu kontradiksi oleh sebab kalau orang sudah menikah dan mereka bisa bertahan dan mereka berhasil dalam pernikahan, maka akan mendatangkan begitu banyak berkat dalam pernikahan itu. Nah, untuk saudara dan saya, apakah yang menjadi rencana, apakah yang menjadi petunjuk Tuhan bagi kita di dalam membangun rumah tangga yang atau pernikahan yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan? Saya mendapatkan 3 prinsip dari pernikahan yang berhasil yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalankan sehingga kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan dalam pernikahan kita. Yang pertama adalah pengorbanan. Jadi kalau suatu pengorbanan itu kalau kita harus bayar harganya, kalau tidak bayar harganya bukan pengorbanan. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam rumah tangga, dalam suatu pernikahan, apabila saudara ada kalanya merasa disakiti, apabila saudara jika ada kalanya disalahpahami, apabila ada kalanya saudara tidak dihargai, yaitu pengorbanan buat saudara yang harus saudara dan saya lakukan. Apabila pada saat Anda berdebat, Anda sudah mulai konflik dan kemudian Anda tetap benar, Anda sudah tahu ya benar, Anda yakin benar, tapi Anda tidak mau melanjutkan perdebatannya. Itulah pengorbanan saudara. Apabila saudara mungkin tidak melakukan yang salah, tapi Anda disalahpahami dan kemudian Anda dimarahi, dan itulah saudara bagian dari pengorbanan. Si Yesus berkata, apa bedanya kalau Anda mengasihi orang yang Anda kasihi? Tapi kalau kita mengasihi musuh kita, memberikan makan kepada musuh kita, itulah pengorbanan. Waktu pacaran boleh sih ya. Waktu pacaran boleh. Kalau kita waktu pacaran saudara, kalau kita baru kenalan mungkin baru pacaran ya, kalau dia nggak menghargai cinta kita, kalau dia selalu ngomel, kalau dia orang terlalu kontrol, kalau dia orangnya selfish, ya nggak jadi ya nggak apa-apa lah. Kita sudah berkorban, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi dia tidak menghargai, dia tidak mencintai, ya udah nggak usah jadi, tidak melanjutkan pernikahan. Tapi kalau sudah menikah, ya itulah pengorbanan yang harus kita lakukan. Katakan sama-sama apa saudara? Berkorban. Dan itu yang kita lakukan. Kadang-kadang kita merasa discouraged, kita menjadi putus asa
Oleh karena pengorbanan kita tidak dihargai. Rasanya udah korban. Tapi kok nggak dihargai? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin berikan sedikit penghiburan buat saudara dan saya. Pengorbanan kita tidak dihargai oleh manusia, pasangan kita sekalipun. Tapi tidak pernah sia-sia, sebab pengorbanan kita selalu berharga di mata Tuhan. Suatu kali saudara, ada seorang yang sangat kaya datang kepada Yesus. Dia tanya, Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya mendapatkan hidup yang kekal? Nah, anak muda ini adalah orang yang luar biasa, saudara. Kita tidak tahu dia sudah menikah atau tidak. Tapi Alkitab berkata dia seorang yang sangat muda, dia orang yang sangat berhasil, dia seorang pemimpin. Kemudian saudara, dia juga adalah seorang yang punya luar biasa standarnya. Dan dia juga orang yang kaya, saudara. Bayangkan seorang anak muda, orang yang berhasil, orang yang kaya, orangnya baik lagi, moralnya tinggi lagi. Aduh saudara, orang yang luar biasa, yang ingin melakukan kehendak Tuhan juga. Saya yakin saudara, banyak ibu-ibu zaman dulu, ibu-ibu orang Yahudi, pasti kalau laki-laki begini saudara, pasti ini calon dari mantu buat anak perempuannya gitu saudara. Nah kalau saya cari mantu buat anak perempuan saya juga paling enggak yang beginilah saudara ya, yang baik, yang standarnya baik, yang moralnya baik saudara. Nah dia datang, Yesus apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Setelah dia beberapa conversation dan kemudian Yesus berkata demikian, cuma satu hal yang kurang dari kamu. Jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Alkitab berkata, orang muda yang kaya itu meninggalkan Yesus dengan muka yang muram. Kenapa? Karena dia tidak bersedia untuk menjual semua hartanya untuk ikut Yesus. Nah masalahnya bukan jual hartanya saudara, tetapi kalau dia harus jual harta dan kemudian harus ikut Yesus, dan itu merupakan suatu masalah buat dia. Wah saudara dan saya juga demikian, Tuhan tidak selalu menuntut kita jual harta kita, tetapi yang menjadi tantangan bagi kita adalah apakah kita mau mengikut Yesus atau tidak dengan segenap hati kita. Bagi anak muda ini saudara, kekayaan telah menjerat dia untuk menghentikan dia ikut Yesus. Nah waktu orang kaya ini pergi meninggalkan Yesus, murid-murid Tuhan bertanya demikian, Tuhan kalau orang seperti itu saja tidak bisa mendapatkan bagian dari kerajaan surga, bagaimana mungkin? Yesus berkata, manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Murid-murid Yesus berkata demikian, Tuhan kalau kita bicara mengenai hidup yang kekal kerajaan Allah ya, kira-kira ini versi saya saudara. Kita ini udah banyak korban loh Tuhan. Kita ini dapat apa? Can you next slide please? Ini jawaban Yesus buat mereka. Markus 10 Yesus berkata, kamu akan beroleh harta di surga. Kalau engkau berkorban meninggalkan ini, berkorban itu demi kerajaan Allah, engkau akan mendapatkan harta di surga. Kemudian Yesus melanjutkan di ayat 30 dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga bukan hanya sekedar di surga, masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. We all know everything in this earth is temporary. But God knows that we need those things too. So He will reward us. Dia akan balas kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apabila dalam rumah tangga Anda berkorban dan tidak dihargai, disalahpahami sekalipun, ingat, pengorbanan Anda tidak pernah sia-sia karena Anda akan menerima upah daripada Allah kita. Dan Allah kita tidak pernah berutang. Amin saudara. Yang kedua saudara, prinsip yang kedua, kita harus berkorban dalam keluarga kita, dalam rumah tangga supaya pengorbanan kita berhasil, adalah perlunya adanya kasih. Mungkin sudah berkata ya, kita semua tahu kasih itu. Oh saudara, prinsip yang kedua ini, kita tidak berbicara mengenai kasih atau cinta yang sifatnya berdasarkan perasaan atau emosi. Kalau orang berbicara mengenai kasih, cinta, khususnya dalam bahasa Inggris love, itu saudara luas sekali. Artinya maknanya luas sekali. Ada kalanya kalau orang bule saudara, kalau mereka bilang I love you, seperti mereka bilang I love ice cream. Nah, kalau I love ice cream, saudara, artinya apa saudara? Aku mau makan ice creamnya.
Yang penting saya. Yang penting memuaskan saya. Itu seringkali orang menafsirkan cinta. I love you. Why? Because I want you to fulfill my needs, my feelings. Nah saudara, ada kalanya kalau kita hanya berdasarkan perasaan saja, hidup ini tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak berhasil. Demikian juga dalam pernikahan kita. Bagi kita sebagian, kalau kita waktu masih sekolah, kita masih ingat ada kalanya kita tidak suka dengan sekolah. Ya tapi kita terus harus ke sekolah. Ada kalanya kita tidak suka dengan ujian, dengan ulangan. Tapi kita tetap ikutin ulangan dan ujian demi masa depan kita. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu tidak hanya boleh berdasarkan perasaan. Demikian juga dengan cinta kita satu dengan yang lain, dengan suami dan istri, tidak boleh hanya sekedar perasaan saja. Demikian juga tidak hanya sekedar cinta yang untuk memuaskan diri kita. Karena cinta yang dibicarakan oleh Alkitab, kasih yang dibicarakan di Alkitab adalah kasih yang melindungi orang lain, yang memberkati orang lain, yang memelihara orang lain, yang berbaik-baik kepada orang lain. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, saudara, kalau basic daripada Tuhan Yesus adalah bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Buat Adam dan Hawa, saudara, salah satu masalah pertama yang terjadi dalam pernikahan mereka adalah karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka melanggar larangannya Tuhan. Tuhan berkata semua buah dari pohon di sini kamu bisa makan semua, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik itu. Tapi mereka melanggar, mereka tidak taat kepada Tuhan. Sebagai akibatnya masalah, kejahatan masuk dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka. Nah saudara, pengorbanan itu adalah langkah pertama. Tapi untuk membuat pernikahan itu bisa berhasil, selain pengorbanan perlu dipertahankan, perlu disirami dengan kasih. Karena adalah memungkinkan untuk berkorban tanpa kasih. Betul nggak saudara? Anda bisa berkorban hatinya penuh dengan omelan. Anda bisa berkorban karena terpaksa nantinya ingin balas dendam. Anda bisa berkorban tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Itu bisa terjadi dan Rasul Paulus tahu itu sebabnya dia berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau pengorbanan kita bisa mengelabui mata orang. Pengorbanan kita bisa mendapatkan pujian dari manusia. Tapi Rasul Paulus berkata kalau tanpa kasih itu tidak berfaedah bagi saya, oleh sebab di mata Tuhan pengorbanan itu tidak ada nilainya. Saudara ingat beberapa minggu lalu saya bicara mengenai persembahan. Apabila orang bertanya, pastor apakah perlu saya memberikan perpuluhan? Kalau idenya, motivasinya adalah berusaha mencari jalan keluar untuk tidak memberikan persembahan dan perpuluhan, maka saya akan katakan pada orang itu, kamu tidak usah kasih dulu. Karena kalau pemberian kita kepada Tuhan tanpa kasih, itu sama sekali tidak bernilai di hadapan Tuhan dan tidak ada faedahnya bagi kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Rasul Paulus memberikan definisi yang panjang mengenai kasih. Saudara dengarkan. Rasul Paulus berkata kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Dan kasih yang dibicarakan sini tidak berkesudahan karena tidak berdasarkan perasaan.
When our love is only based on feeling, then it will comes and goes, then it will end. Love, that is the Bible talk about, the love of God will never end. Dan mungkin sudah berkata, aduh, gak mungkin, ini susah, ini sulit, terlalu berat. Saya juga mengatakan, iya terlalu berat. Mengasihi orang yang tidak sempat susah. Mengasihi orang yang ada kekurangannya, aduh susah saudara. Waktu pacaran semuanya indah-indah saudara. Setelah menikah ternyata saudara ada masalahnya juga. Saya suka bergurau dengan istri saya. Apabila istri saya mengatakan, oh ini kamu salah sini atau kamu kurang sini. Kemudian saya akan katakan kepada istri saya bergurau sama dia. Iya sayang, saya memang sudah mendekati seperti malaikat. Tetapi saya belum malaikat sayang. Terima saya apa adanya, saya belum malaikat. Nah saudara, untuk dia mengasihi saya yang belum malaikat ini saudara, itu butuh sesuatu yang luar biasa, yang besar. Dan kita tidak bisa bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Jadi itu berkata, the love that we used to love others is not the love that based on our own strength. Rasul Paulus berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. We will never ever to love someone that is full with mistake and shortcomings. Those who have hurt us, we will never ever to do that unless there is the love of God in our heart. Kecuali kasih Tuhan dalam hati kita. Saya tutup dengan yang terakhir dan saudara, ini karena waktu kita saya akan tutup dengan singkat saja. Yang ketiga, yang terakhir adalah penebusan. Nah secara singkat saja saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyadari mereka tidak berpakaian, mereka menyembunyikan diri. Alkitab berkata, Tuhan datang mencari mereka, bertanya, Adam kamu di mana? Gitu saudara. Kemudian Alkitab berkata Tuhan itu membuat pakaian buat mereka dari kulit binatang. The very first sacrifice was made to restore the relationship between God and man and the relationship with Adam and Eve. And it was a sacrifice that God made to restore them. Pengorbanan pertama terjadi di muka bumi ini terjadi adalah karena Tuhan ingin memulihkan hubungan Adam dan Hawa. Memulihkan hubungan suami dan istri dan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka. Dan ini berbicara mengenai penebusan. Tuhan itu bayar harganya untuk memulihkan hubungan itu. Nah saudara dan saya juga sama dalam rumah tangga. Apabila kita dikecewakan, apabila kita disakiti dan kita harus membayar harganya. Kita sudah benar, kita sudah betul saudara. Kita tidak melakukan kesalahan. Tapi mungkin pasangan kita berkata kamu salah saudara. Kalau kita melanjutkan itu akan lebih ribut lagi. Saya ingat Jenny pernah berkata, what is the point if you win the argument but you lose the intimacy? Untuk apa kalau kamu menang argumennya, tapi hubungan intimasi itu menjadi rusak dan retak? Ada kalanya we have to step back, we forgive, tapi kita tidak memberikan silent treatment. Tahu nggak silent treatment? Diam-diamin aja biar dia ngerasain. Ya mungkin 1-2 jam boleh lah ya saudara ya. Lagi kesel, lagi sebel. Ngomong-ngomong sama dia. Tapi gak boleh terus-terusan. Memang Anda tidak salah. Memang bukan kesalahan. Anda rela bayar harganya. Mungkin Anda datang berkata, sorry sayang, saya menyakiti perasaan kamu. Kita baikkan lagi. Hubungan itu dipulihkan. We reclaim our intimacy. We reclaim our relationship. We reclaim our love. It's called redemptions. What has been lost because of mistake, because of failure, because of sins, because of our weaknesses, we need to reclaim it back. We pay the price, yes. We humble ourselves, yes.
that relationship. Nah saudara, it is possible for us to have a marriage that works. If we are willing to apply the manual, the principle that God said in the very first marriage that God established. Kalau kita rela untuk berkorban, kalau kita rela untuk tetap mengasihi dan melakukan penebusan dan terus memulihkan hubungan yang ada. What has been lost will be claimed back by redemptions. Kita bisa melihat kesaksian yang ada di tengah-tengah kita, and we can say to ourselves, kita bisa berkata pada diri kita, marriage can work because it is God's plan, and we can reach our destiny because there is God's plan and God's purpose for us. Saya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita ambil perjamuan kudus, dan kita akan mengambil perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus akan pada saudara. Dulu kita ambil sendiri, tapi sekarang akan kita bagikan. Nah, kita akan makan dan minum bersama-sama untuk ingat pengorbanan Yesus bagi kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan pengorbanan Yesus adalah contoh teladan buat kita, pengorbanannya, kasihnya, penebusan teladan buat kita semua untuk kita praktekkan, ikuti jejak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan hari ini. Firman Tuhan Kau materaikan dalam hidup kami dan tolong kami jadi pelaku firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa roti dan anggur yang akan kami ambil. Tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi kami. Biar kami selalu ingat akan kebaikan dan kasih Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami di atas kayu salib. Berkati setiap pelayan-Mu, berkati setiap kami untuk ambil bagian dalam tubuh dalam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengenal. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Firman Tuhan berkata demikian, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara mempersiapkan roti Anda, kalau sudah siap, angkat roti di tangan kanan Anda. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk roti ini, tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mau mengambil bagian daripada tubuh Kristus ini.
untuk mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Pengorbananmu, kasih-Mu, penebusan-Mu yang tidak ada batasnya. Berkati Roh, melayakkan kami mengambil bagian daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur dalam hati kita. Kalau saudara sudah siap, angkat cawan di tangan kanan Anda. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab pengorbanan Yesus yang telah menanggung segala dosa kutuk kami. Bahkan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami bersyukur kami berdiri di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang dibenarkan umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami membawa bagian daripada darah Kristus ini. Layakkan kami mengambil bagian daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masing-masing mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Masing-masing mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Hurabashanta karya rabashatora bashidara. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada. Sekali lagi katakan, ajari kami Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari kita tundukkan kepala dalam sikap doa. Tuhan, pada pagi ini kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau merencanakan yang baik dan rumah tangga kami. Betapa hikmat-Mu Tuhan membantu kami membangun keluarga yang berhasil. Pagi ini kami juga menyadari kami butuh kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang tidak ada batasnya. Kami terbatas Tuhan, kami tidak mampu. Kami tidak bisa apabila kami bergantung kepada kemampuan kami sendiri. Tapi Roh Kudus, curahkan kasih-Mu dalam hati kami. Perlebar hati kami Tuhan untuk menampung kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu. So when it is impossible, God can make it possible because He has poured out His love in your hearts. When you depend on the love of Christ, you will be able to love wherever the circumstances are. Tuhan, materaikan firman Allah dalam hidup kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kesempurna dalam hidup umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati pernikahan demi pernikahan, berkati suami istri, berkati anak-anak ya Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, Tuhan buat mereka berhasil ya Tuhan. Perlu akan perkemahan mereka. Perluas pelayanan mereka, perluas pengaruh mereka Tuhan, perluas kasih mereka, kuasa otoritas mereka. Tuhan perluas. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, akan terimalah berkat dari Tuhan. Biar kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.